Ini adalah video keempat atau soal keempat, yaitu mengenai perhatikan program tersebut, jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program Priority Queue dan Circular Queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Jadi, Priority Queue itu adalah berdasarkan prioritas data terbesar keluar lebih dahulu, tidak menggunakan konsep circular queue, tidak selalu Vivo mengambil data berdasarkan prioritasnya, cocok untuk sistem prioritas. Priority queue adalah pengambilan data berdasarkan prioritas terbesar pada programnya, yaitu sudah terdapat 12, 1, 14, 7. Maka data masuk yaitu 12, lalu 1, 14, dan 7. Tetapi karena ini priority queue, jadi diurutkan dari terbesar lalu terkecil dulu. Jadi 14 akan keluar pertama, dilanjutkan 12, lalu 7, kemudian 1. Penggalannya pada kode if self queue i lebih besar self queue max value. Program mencari nilai terbesar dalam queue jika ditemukan nilai lebih besar, posisi max value dipindahkan, kemudian data terbesar akan dihapus duluan. Item sama dengan self queue max value del self queue max value. Kedua adalah circular queue berdasarkan urutan masuk. Data pertama masuk, keluar pertama, menggunakan konsep melingkar, menggunakan Vivo, mengambil data dari depan queue, cocok untuk penggunaan memori lebih efisien karena tidak memindahkan, jadi data yang pertama masuk akan pertama keluar juga. Contohnya circular queue itu yaitu circular yaitu melingkar. Jika posisi tailnya mencapai akhir, maka tail kembali ke awal array. Circular queue menggunakan konsep Vivo, first in, first out. Ketika data yang pertama masuk, maka data pertamalah yang keluar duluan. Dari codingan yang sudah dikasih, penggalan program circular queue yaitu terdapat pada codingan atau program self-tail sama dengan self-tail plus 1%, self-k, self-queue, self-tail sama dengan data. Kode ini digunakan untuk memindahkan posisi tail lalu memasukkan data baru ke queue. Operator persen digunakan agar queue menjadi circular atau melingkar. Contoh misalnya ukuran queue-nya K5 dan posisi tail sama dengan 4, maka 4 plus 1%, 5 sama dengan 0, artinya tail kembali ke indeks awal. Jadi sudah ada ilustrasinya, sudah ada 6 data, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Head-nya di 1, lalu tail-nya di 4. Setelah NQW, maka datanya menjadi sebelumnya. Untuk menambahkan data 6 ini, data 1 akan dihapus terlebih dahulu, lalu angka 6 akan dimasukkan menjadi di paling depan di piringan ke-1, tetapi fungsinya sebagai tail penggalan DQW. Kode ini digunakan untuk memindahkan posisi head
setelah data dihapus. Jika mencapai akhir array, maka kembali ke awal. Contoh, head-nya 4, k-nya 5, maka 41% sama 5 sama dengan 0. Head kembali di indeks awal. Jadi, ilustrasinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, angka satunya dihapus karena DQW itu menghapus data. Jadi, data 1 dihapus, maka head-nya itu akan berpindah ke belakang, yaitu 2. Penggalan program sirkular QW ini menggunakan pakem modul persen agar head dan tail dapat kembali ke awal array sehingga QW bekerja secara melingkar. Selanjutnya yaitu ubah program sirkular QW dengan data dapat diinput oleh user di Python. Jadi berikut codingannya yang bisa dapat diinput oleh user. Selanjutnya yaitu kesalahan program QW menggunakan C++. Pada kesalahan ini, sebelumnya data dimasukkan langsung dari program, jadi user tidak dapat memasukkan data. Setelah diperbaiki, jadi kita menambahkan sin pada programnya sin data. User dapat menginput data sendiri. Menu program tidak ditemukan, tidak ada menu. Ditambahkan menu QW penuh. Tidak ada pengecekan overflow. Setelah diperbaiki menjadi if rear sama dengan max min 1. Mencegah data melebihi kapasitas array. QW kosong. Tidak ada pengecekan underflow. If one min 1. Penambahan data. Data langsung dimasukkan menggunakan fungsi nqw. Struktur program lebih rapi. Penghapusan data tidak terpisah menggunakan fungsi dqw mempermudah proses dqw. Bagian program sebelum diperbaiki, setelah diperbaiki, menampilkan QW. Tidak ada fungsi tampil. Tambahkan fungsi tampil, lalu variasi QW menggunakan front and rear. Struktur program tidak modular menggunakan beberapa fungsi. Akhir program tidak ada menu keluar menggunakan pilihan 4 yaitu keluar. Jadi pada pertama kita perbaiki yaitu menambahkan konstanta max ukuran QW jelas. Jadi kita tambahkan const in max sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan kembali menambahkan array QW yaitu in QW max. Kemudian kita menambahkan front and rear yaitu kodenya in front sama dengan min 1, in rear min 1. Setelah itu kita membuat agar programnya lebih rapi yaitu void nqw in data. Setelah diperbaiki menambah pengecekan QW penuh atau overflow yaitu if rear max min 1. Count-nya count penuh. Count itu jadi akan muncul peringatan bahwa data tersebut penuh. Jika tidak, maka if front sama dengan min 1, front 0, rear plus plus, QW rear. Data berhasil ditambahkan. Lalu untuk dqw untuk menghapus data kita tambahkan juga. Untuk mengecek underflow kita juga menambahkan. Lalu yang diperbaiki juga fungsi tampil, jadi menampilkan data kosong atau sudah terisi.
Lalu yang selanjutnya fungsi keluar, fungsi interaktif yaitu fungsi nah, pertama enqueue, kedua dequeue, ketiga tampil, lalu keempat keluar. Setelah diperbaiki, data itu dapat dimasukkan oleh user karena sudah ditambahkan scene dan shout-nya, serta datanya yang dapat dihapus dan dimasukkan. Lalu data dapat ditampilkan, data program selesai atau keluar. Atau jika pilihannya tidak ada, maka akan pilihan tidak ada. Selanjutnya, yang D, WWW menggunakan doubling list. Dapat menggunakan doubling list agar ukuran WWW menjadi dinamis dan lebih fleksibel dibandingkan array. Pada doubling list, setiap node memiliki preview dan next. Seperti gerbong kereta. Penunjukan node paling depan yaitu 10, rear menunjukkan kode paling belakang yaitu tail 30. Proses enqueue yaitu menambahkan data di belakangnya yaitu adalah 40. Jadi 10, 20, 30, dan 40. Maka datanya masukkan ke belakang. Proses dequeue menghapus data paling depan. Sebelum dihapus 10, 20, dan 40 setelah di dequeue maka 10-nya hilang atau dihapus. 20, 30, 40. Data 10 keluar lebih dahulu karena WWW menggunakan first in, first out. Berikut adalah codingannya. Penjelasan program. Struktur node digunakan untuk membuat node yang berisi data, pointer view, pointer next, enqueue yaitu rear, next sama dengan baru, baru view sama dengan rear atau belakang, rear sama dengan baru digunakan untuk menambahkan node belakang. Dequeue yaitu digunakan untuk menghapus node paling belakang. Fungsi tampil yaitu while dan to. Itu akan menambahkan seluruh isi WWW. Kelebihan doubling list pada WWW ini kelebihannya lebih dinamis karena ukuran WWW tidak terbatas, fleksibel, node dapat ditambahkan kapan saja, traversal dua arah bisa maju dan mundur, mengurangi overflow atau tidak terbatas ukuran array. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.